Baik, kita lanjutkan. Dalam desain berbasis objek ini ada pesan, message, di mana message ini merupakan cara untuk berhubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Satu pesan dikirimkan oleh satu objek kepada objek tertentu, dapat digambarkan dengan anak panah. Lalu pesan mengkodekan permintaan untuk sebuah aksi dan digabungkan dengan suatu informasi tambahan atau argumen parameter yang diperlukan untuk memenuhi permintaannya. Nah, gambarnya seperti ini. Misalnya, artinya dari kelas yang satu berhubungan dengan kelas yang lainnya. Selanjutnya, encapsulation. Ini merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Ini batasan-batasan tiap-tiap step programnya. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam satu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain, kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Sini dicontohkan informasi, properties object reckoning, ya. Maka di situ akan ada nomor rekening, nama yang ada tercantum di dalam rekening tersebut, lalu alamat si pemilik rekening. Lalu kalau kita lihat dari metodenya, ya, yang objek rekening itu apa saja? Itu ada buku, tutup rekening, penarikan dana, penyimpanan, ubah nama, ubah alamat. Itu kegiatan yang dapat dilakukan dalam rekening lebih. Nah, ada lagi tentang pewarisan, yaitu inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung, atau atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian dan seterusnya. Gambarnya seperti ini. Jadi kita lihat di sini adalah kelompok utamanya atau induknya, yaitu mamalia. Apa saja turunan dari mamalia itu? Ya, di sini digambarkan berdasarkan sifatnya, ya, atau atributnya. Mamalia itu apa saja? Ya, dia menyusui, melahirkan. Nah, itu apa saja itu kelompok mamalia? Ini gambarannya seperti ini. Yang dikategorikan sebagai kelompok mamalia berdasarkan sifat-sifat dari tadi. Nah, pewarisan polimorfisme ini yaitu konsep yang menyatakan bahwa suatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Nah, jadi meskipun sama kumpulan mamalia, tapi dia memiliki bentuk dan perilaku yang berbeda. Polimorfisme ini mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Ini mencontohkan polimorfisme ini. Bagaimana compile time polimorfisme ini ada fungsi dan operator. Sementara untuk runningnya, running time-nya itu ada virtual fungsinya seperti apa gambarannya dari turunan dari polimorfisme ini. Lalu apa kelebihannya kalau kita menggunakan object oriented? Yaitu meningkatkan produktivitas. Kalau untuk meningkatkan produktivitas, yang pertama adalah kemampuan untuk menggunakan kembali atau reusable kelas dan objek dalam satu masalah yang sama. Dari sisi kecepatan pengembangan,
Sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis dan perencanaan akan menyebabkan berkurangnya kesalahan pada saat implementasi. Kemudahan pemeliharaan, pola-pola yang cenderung tetap dan stabil, dapat dipisahkan, dan pola-pola yang mungkin sering berubah-ubah. Lalu kalau dari sisi konsistensi, kita bisa lihat dari sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang sama pada saat analisis, perancangan maupun pengkodean. Lalu dari sisi peningkatan kualitas perangkat lunak, pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata dan adanya konsistensi pada saat pengembangannya. Perangkat lunak yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan pemakai serta mampu meminimalisir kesalahannya. Itu kelebihannya. Sekarang kelemahannya. Kelemahan dari object oriented ini, desain object oriented ini, tidak mudah untuk mendefinisikan kelas dan objek yang dibutuhkan sistem dan lebih sering digunakan untuk melakukan analisis terhadap fungsional side-nya. Sementara metode ini, metode desain tidak berbasis pada fungsional sistem, ya. Karena tadi base-nya adalah objek, pelakunya, maka dia tidak melihat bagaimana fungsinya. Dan terkadang tadi dalam mendefinisikan kelas atau kelompok-kelompok ini juga sangat rumit. Tim developer butuh waktu yang lebih untuk dapat memahami dengan baik proses pengembangan sistem menggunakan objek dan kelas. Metode pengembangan sistem dengan objek menggunakan konsep daur ulang, ya, reuse, di mana reuse ini merupakan salah satu keuntungan utama yang menjadi alasan digunakannya. Namun demikian, tanpa prosedur yang implisit terhadap reuse akan sangat sulit untuk menerapkan konsep ini pada skala besar. Artinya, memang object oriented ini tidak bisa kita gunakan dari project-project yang sifatnya skala besar, karena tadi kita hanya melihat bagaimana objek yang akan kita buat tadi berdasarkan analisis tersebut, itu kita decide berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh objeknya, seperti itu. Ini memang agak tapi pada umumnya untuk pembelajaran ya kita menggunakan object oriented. Jadi ke depan ada beberapa mata kuliah melanjutkan tentang object oriented ini. Nah, rekan-rekan sekalian, ini seperti biasa di evaluasi ini beberapa pertanyaannya nanti akan masuk ke dalam soal-soal exam, ya, untuk ujian tengah semester nanti. Silakan nanti teman-teman pelajari terkait dengan pelaksanaan ujian tengah semester. Ini semua saya ambil soalnya dari soal-soal evaluasi di setiap materinya. Nah, terkait dengan pelaksanaan, nanti pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 19 April selama 2 pekan. Ya. Jadi di mana nanti pekan pertama ini akan dilaksanakan untuk mata kuliah praktikum, di mana teman-teman akan hadir semua ke dalam satu kelas tersebut di waktu yang sama. Jadi misalkan ini kan kelas praktikum kan dipisah ya antara kelas malam dengan kelas shift. Begitu juga di waktu yang pagi antara kelas pagi dengan yang kelas shiftnya mungkin digabung kalau yang pagi tidak dipisah seperti yang malam. Nah jadi nanti itu akan disesuaikan jumlah kelasnya, di mana nanti teman-teman yang terkendala dari sisi hardware, ya, mungkin belum memiliki laptop atau laptopnya tidak mumpuni nih dengan aplikasi yang dibutuhkan, maka mereka akan masuk ke dalam laboratorium, ya, di lab untuk ujiannya. Sementara bagi teman-teman yang mempunyai laptop, mumpuni laptopnya, akan kita siapkan ruang kelas untuk pelaksanaan ujiannya. Jadi full nanti masuk semua. Misalkan tadi kelas malam ada 28, kelas shiftnya ada 30-an,
Ya, semuanya nanti masuk di waktu yang bersamaan untuk pelaksanaan mata kuliah praktikum, ujiannya offline. Nah, untuk pekan kedua, yaitu dimulai dari tanggal 26, nanti teman-teman pelaksanaan ujiannya online untuk mata kuliah teori. Ya, pelaksanaannya online melalui LMS, jawabannya diupload ke dalam LMS. Nah, untuk mata kuliah ini nanti jawaban yang diupload itu dalam bentuk PDF, ya. Soalnya tidak banyak, ya, sehingga teman-teman bisa dengan mudah menyelesaikannya. Jadi seperti biasa kita akan simulasikan dalam bentuk quiz untuk pelaksanaan ujian semester nanti. Seperti itu untuk pelaksanaan tes. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana nanti syarat untuk mengikuti ujian tengah semester? Untuk syaratnya, seperti yang sudah-sudah, menyelesaikan administrasi bulan berjalan, karena pelaksanaan UTS ini di bulan April, maka penyelesaian administrasinya sampai dengan bulan April untuk bisa mengikuti ujian semester. Nah, untuk mata kuliah yang ujiannya praktikum, ya, yang praktikum, yang di lab, nanti teman-teman bisa mencetak kartu ujian dan mencetak kartu ujiannya dari GAIS, seperti itu. Ya. Tapi kalau yang online kan bisa langsung, jadi tidak perlu cetak kartu ujian, hanya yang mata kuliah praktikum saja yang teman-teman harus menyiapkan kartu ujiannya. Nanti akan di-share ke grup WhatsApp terkait dengan teknis pelaksanaan ujian semester. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, rekan-rekan semua yang mau bertanya terkait materi maupun terkait yang lain. Mau tanya, Pak? Halo, Pak, mau tanya, Pak? Ya, silakan.